Nah, gereja disebut sebagai gereja itu apa? Nah, terus saya akan memberikan satu gambaran sejarah gereja gitu ya. Dari awal abad Agustinus sudah memberikan satu dasar pemikiran pada abad ketiga. Dan dia dapatkan itu bukan dari tempat yang lain, sebenarnya di dalam firman Tuhan juga. Nah, saudara perhatikan baik-baik, pendapat Agustinus tentang gereja yang nampak dan tidak nampak itu akhirnya disalah mengerti dan kemudian jadi ajaran yang aslinya itu kabur dan kemudian lebih daripada dari abad ketiga sampai abad yang ke-15 barulah itu akan dimunculkan kembali dan ditegakkan kembali oleh Martin Luther dan kemudian diproses oleh John Calvin dan kemudian bapak reformator yang lain. Selama kira-kira 1200 tahun tentang gereja, saudara, itu tidak ada satu tanda gereja yang sejati itu apa gitu. Gereja yang benar-benar gereja itu apa? Syaratnya gereja itu apa gitu. Saudara, bapak-bapak gereja itu saling bertempur di sana. Mulai dari Kiprianus, Origen, apa itu semua ngomong ini ngomong itu gitu ya. Dan hampir semua perdebatan itu tidak berbasiskan kepada firman Tuhan yang kuat sekali. Walaupun mereka bapak gereja itu pintar-pintar. Dan mereka kebanyakan dipengaruhi dengan pemikiran-pemikiran secara organisatoris. Dan mereka mengatakan bahwa antara negara dengan gereja kedudukan juga yang mempengaruhi gitu ya. Saudara, ada yang mengatakan negara itu yaitu menguasai gereja, ada yang mengatakan gereja menguasai negara. Nah, sampai pada waktu titik klimaksnya pada zaman Konstantinopel itu, waktu dia bertobat, kaisar yang bertobat, maka seluruh daripada kerajaan yang menguasai hampir ya kira-kira setengah dari Eropa ini sudah jadi Kristen. Artinya bahwa semua apa yang diperankan di sana itu berbau Kristen semua, walaupun asalnya bukan Kristen. Jadi gereja masuk, seluruh daripada gereja semua, orang-orang yang berkedudukan dalam gereja, pendeta, penginjil atau apapun yang pada zaman sekarang disebut seperti ini, itu mempunyai kuasa di dalam pemerintahan oleh Konstantin. Nah, di situ ada kekacauan yang luar biasa sampai akhirnya pengakuan iman orang Kristen itu akhirnya bisa nggak tahu. Ini yang benar itu Tuhan Yesus yang bagaimana? Terus tentang pengampunan dosa itu bagaimana? Tentang ini bagaimana? Nah, ada satu orang yang sangat luar biasa sekali, dan itu adalah saya sebut sebagai seorang pendiri daripada pengakuan iman sebenarnya. Jadi dia yang menemukan itu, namanya Athanasius. Dan pengakuan iman yang kita miliki adalah pengakuan iman dari dia, dari Athanasius, yang beberapa yaitu panjang itu diringkaskan menjadi 12 pengakuan iman Nicea. Dan Athanasius lah yang punya otak yang sangat cemerlang sekali, dan dia sangat dibantu oleh Agustinus. Jadi dua orang ini saling berkaitan, tetapi yang menjadi promotor dan yang penggerak semua untuk mengadakan sidang itu Athanasius. Dan Athanasius sangat dekat sekali dengan siapa? Yaitu Konstantinopel. Maka buku Da Vinci Code yang mengatakan bahwa gerejalah yang mengakui ketuhanan Yesus, memang kalau dilihat dari pengakuan secara manusiawi memang kayak seperti itu, saudara. Tetapi sebenarnya kalau kita selidiki baik-baik, tidak. Gereja tidak mengakui ketuhanan Yesus, dan yang menentukan ketuhanan Yesus bukan gereja, tapi gereja hanya menerima pengakuan itu. Ngerti maksudnya? Jadi gereja hanya menerima, ini firman Tuhan dia terima, ini Yesus Tuhan dia terima. Bukan, oh ini bukan. Gereja tidak menerima itu. Gereja tidak membuat yaitu satu keputusan yang menentukan Yesus Tuhan atau bukan. Tidak. Gereja hanya menerima pengakuan-pengakuan yang ada dalam firman Tuhan. Itu yang terjadi. Nah, saudara, dalam posisi seperti Athanasius itu sangat berat sekali. Kenapa? Karena pada zaman itu seluruh kekaisaran, Kristen itu apa nggak tahu, Kristus itu siapa nggak tahu. Maka dengan adanya pengakuan iman yang dicanangkan itu, orang-orang yang ada di seluruh kekaisaran yang bukan orang Kristen, yang Yunani dari macam-macam bangsa itu, mereka semua datang, mereka ingin tahu, oh yang namanya saya ini Kristen itu apa saya yang menjadikan Kristen? Lihat pengakuan iman, percaya dengan Yesus? Oh percaya, oh ya berarti saya Kristen. Itu menunjukkan secara syarat, yaitu secara kerajaan. Tetapi belum artinya dari gereja yang sejati, belum. Jadi saya bisa mengaku di hadapan kaisar, karena kaisar jadi Kristen. Kalau nggak jadi Kristen, ya saya dihukum, gitu kan? Oke, saya apalin, pengakuan iman diapalin, selesai. Kamu ngerti nggak? Ya amin, ya amin. Udah jadi Kristen. Nah, itu artinya Kristen yang seperti itu. Maka gereja tidak memiliki satu kekuatan pada zaman itu, dan berjalan, kemudian kepausan semakin berkuasa, semakin hebat. Dan bahkan pemilihan daripada raja, pemilihan daripada pemerintahan itu harus izin paus. Bayangin.
Hebat ya. Jadi kalau tidak ada tanda tangan dia nggak bisa. Sampai hari ini kalau Inggris tanpa tanda tangannya Ratu Elizabeth, itu Perdana Menteri Inggris apa? Tony Blair itu nggak bisa naik kalau nggak ditandatangan. Jadi kerajaan itu punya kuasa. Kalau dulu kepausan yang tanda tangan, tetap boleh nggak? Itu saja. Nah kalau kita sekarang kita melihat bahwa posisi gereja bagaimana, ini dalam satu kegoncangan, gitu. Nah akhirnya ditelurkan dan kemudian digerakkan dan disistematiskan. Yang pertama itu dipelopori oleh Martin Luther. Yang kedua dicetuskan dan diformulasikan dengan sangat luar biasa dan jenius sekali oleh John Calvin. Nah itu sejarahnya. Jadi saudara kalau kita mau tahu pemerintahan gereja yang bagaimana utek-uteknya, bagaimana bentuknya semua, saudara baca bukunya Institutio. Nah di situ kita tahu bahwa ini aturannya seperti ini. Saudara itu aturan yang sangat luar biasa. Tidak tahu bagaimana luar biasa jenisnya. Kok bisa dia mengatur dengan luar biasa walaupun ada kelemahan-kelemahan secara praktis banyak, tetapi secara prinsipnya bagaimana penatua, bagaimana diaken, bagaimana ini John Calvin itu mengatur dengan sangat luar biasa. Dan bahkan dia dengan pemerintah bagaimana dia tahu diatur semua, civil government dengan yaitu church gitu, dan itu diatur oleh dia semua. Dia bisa mengatur dengan luar biasa karena John Calvin seorang doktor hukum. Jadi dia tahu bagaimana pemerintahan dan dia tahu bagaimana firman Tuhan, dan disitulah dia baru bisa yaitu mengcombine, mensintetiskan akan kuasa daripada dunia yang pegang pedang dari Tuhan dan kuasa daripada firman pedang yang bermata dua. Nah John Calvin tetap mengatakan negara jika terjadi sesuatu yang sulit sekali diputuskan harus meminta bantuan kepada pejabat-pejabat gereja. Nah, itu. Maka sampai detik hari ini saudara perhatikan ini, sampai detik hari ini Tony Blair, George Bush Junior atau pemimpin-pemimpin Eropa semuanya jika mau perang dia izin ke siapa? Pendeta. George Bush cari Blair, cari orang-orang yang dia anggap itu sesuatu yang bisa jadi bisa dengar gitu. Jadi cari orang-orang seperti itu. Terus kemudian beberapa di Inggris juga sama. Dan bahkan ada tokoh-tokoh yang di dalam sejarah gereja itu sangat dekat sekali dengan pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah pada saat itu mau melakukan sesuatu yang begitu berat, mereka minta nasihat. Apakah saya mesti bunuh orang ini atau tidak? Nah, saudara, gereja biasanya mengafirmasi. Termasuk salah satu yang orang paling benci dengan John Calvin, yaitu dia tanda tangani satu pernyataan hukuman mati dibakar untuk servitus. Yang tanda tangan siapa? Pendeta. Gembalanya, siapa gembalanya? John Calvin sendiri. Tanda tangan. Dan waktu dimintakan pengampunan supaya gereja mempunyai satu kuasa membatalkan hukuman mati, yang paling menentang John Calvin, dia mengatakan pemerintah diberi kuasa oleh Tuhan. Kalau tidak, masyarakat akan rusak luar biasa sekali. Maka biarlah pemerintah diberikan hikmat dan keadilan Tuhan. Kita hanya menjadi pembantu penolong yang sepadan bagi pemerintah, supaya dia tidak terlalu jahat dan tidak terlalu kejam atau terlalu lembek. Gereja punya posisi itu. Saudara, kemudian waktu meminta kepada John Calvin, maka dengan terpaksa hati ditandatangani John Calvin. Kenapa, saudara? Karena jika servitus dibiarkan, saudara, dia merusak gereja, dan juga dia tidak percaya Kristus sebagai Tuhan. Dia tidak percaya pada Tritunggal, dia tidak percaya semua, dihantam semua. Walaupun servitus pernah duduk seperti saudara belajar dengan siapa? John Calvin sendiri. Tapi kemudian otaknya tidak tahu bagaimana, terus dia keluar, dia kemudian diekskomunikasi oleh gereja, dia tetap jahat, terus waduh akhirnya melawan pemerintah. Dan oleh pemerintah ditangkap karena mau dirikan satu gerakan-gerakan melawan pemerintah dan harus dihukum mati. Nah, saudara, dari situlah John Calvin tanda tangan. Saudara, waktu dia tanda tangan, dia bukan hanya tanda tangan. Sebelum dia tanda tangan, saudara, malam itu John Calvin mau ketemu dengan Servetus. Dia mau bicara dari hati ke hati. Tetapi Servetus sudah terlalu keras hati dan tolak John Calvin. Maka dia mengatakan, karena engkau tolak seperti itu kebaikan dan kasih daripada Tuhan, maka jika aku tanda tangan, jangan salahkan aku. Kenapa? Karena engkau tolak belas kasih Tuhan. Akhirnya dibakar, mati. Ya, sangat menyedihkan sekali. Tapi banyak konflik polemik juga dicerita itu. Tetapi yang saya tahu dari sejarah gereja, itulah ceritanya seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah perhatikan baik-baik,
Kita akan masuki di dalam hal yang paling sulit. Yang kedua adalah tadi kita mendapatkan penjelasan dalam 1 Petrus. Jadi umat yang dipilih oleh Tuhan, yang rajani, imamat yang rajani, yang kudus, yang milik kepunyaan Allah, dan kemudian ada satu misinya. Orang-orang ini untuk apa? Memberitakan perbuatan besar dari Tuhan. Dan itulah yang ada. Jadi kalau gereja tidak memiliki akan identitas ini, saudara-saudara, itu bukan disebut sebagai gereja. Nah sekarang identitas yang di dalam sejarah gereja itu dicari-cari terus, kemudian ada identitasnya. Dan identitasnya itu kemudian dicanangkan dalam 3 elemen dasar. Jika tidak ada 3 elemen ini, bukan disebut sebagai gereja. Artinya gereja secara community, bukan personal yang seperti Bethel, bukan community, secara komunitas. Nah, saudara, yang pertama, pemberitaan firman Tuhan. Jadi jika ada satu gereja tanpa berita firman Tuhan, hanya musik saja, nah, saudara, itu bukan gereja. Atau gereja cuma doa aja gitu ya, nggak ada firman Tuhan, cuma doa aja gitu. Itu bukan gereja, itu kumpulan doa, kumpulan orang-orang yang berdoa, bukan gereja. Yang kedua, saudara, yang kedua, kalau kita pikirkan kayaknya sangat remeh, melakukan sakramen-sakramen. Hanya 2 sakramen diakui oleh Protestan. Yang pertama sakramen perjamuan kudus dan sakramen baptisan. Sakramen yaitu perkawinan tidak diakui. Kenapa? Karena memang tidak sampai ke surga. Perkawinan tidak sampai surga. Ya, alasannya itu tidak sampai surga. Yang kedua, tidak diperintahkan oleh Tuhan sebagai sakramen. Jadi yang diperintahkan oleh Tuhan hanya 2, dibaptis itu dan lakukanlah perjamuan ini berulang kali. Kan Yesus sendiri yang ngomongkan hanya 2 itu, yang lain tidak ada. Maka Protestan mengatakan yang dikatakan Yesus lah yang 2 itu yang kita akui, yang lain tidak. Kalau Katolik 7 sakramen. Ya. Nah, saudara, ini yang kedua. Nah, saudara perhatikan. Yang kedua ini pikir kita, waduh gampangnya perjamuan kudus sudah, baptisan selesai perjamuan kudus. Saudara, tidak semudah itu. Hampir di gereja Indonesia tidak melakukan ini. Apa artinya? Sakramen perjamuan kudus, saudara, yang disebut sebagai perjamuan kudus, saudara, mengingat akan bagaimanakah Yesus itu mati, itu keluarkan darahnya dan kemudian menetes bagi kita, dan tubuhnya itu sebagai korban untuk kita. Itu disitu kan, dasarnya kan disitu. Dan kemudian dia masuk di dalam gereja. Dan gereja yang bagaimanakah? Gereja yang punya elemen dasar yang disebut sebagai gereja yang sejati. Salah satunya adalah yang kedua, perjamuan kudus dan baptisan. Saudara, sekarang kalau kita tanya, kuasa gereja adalah kuasa untuk apa? Menetapkan orang itu diakui, diselamatkan di dalam pengakuannya. Nah, saudara, artinya begini. Kalau sekarang saya baptisan, saya ikut sekarang baptisan, saya ikut kasih saksi setengah tahun saya, dan kemudian gereja diberikan kuasa untuk apa? Tanya orang itu, apakah engkau betul-betul tanpa paksa, tanpa apapun engkau mau mengakui Yesus sebagai juru selamatmu? Dan itu di hadapan jemaat. Nah, saudara perhatikan ini. Kalau dia mengatakan, oh iya, pokoknya kan saya mau jadi anggota gereja, saudara, iya, pokoknya iya. Nah, saudara perhatikan, orang-orang yang seperti ini itu akan menerima disiplin dari Tuhan. Saudara laku nggak? Yang menerima disiplin dari Tuhan 2. Yang satu orang itu, yang kedua yang tanya. Artinya begini, kalau sampai dia nanti tidak menjadi betul-betul mengaku seperti mulutnya, maka orang atau pendetanya yang menabiskan atau yang membaptiskan, saudara, dia bertanggung jawab untuk apa? Membina dia dan mendisiplin dia. Nah, ini yang dilakukan gereja. Betul. Kalau kita selesai kebaptisan, kita selesai. Apa yang dilakukan kalau dia nggak ke gereja gimana? Kalau dia tidak melakukan ini bagaimana? Saudara, itu kuasa Tuhan dikasihkan kepada siapa? Pemimpin gereja untuk mendisiplin jemaatnya. Dan ini yang paling sulit baik di Eropa, baik di Indonesia. Di Indonesia lebih lagi ya. Tetapi itu harus dilakukan dalam gereja. Saudara, kalau seumpama suatu hari waktu dia selesai dibaptis, kemudian dia mengaku, aku tidak mau percaya Tuhan Yesus Kristus, gitu ya. Saudara, panggil orang itu dan beritahu, mengapa kau dan akhirnya mengaku? Memang aku ngomong, oke, mulai hari ini, maka saudara kita berhak untuk apa? Menyatakan bahwa orang ini bukan orang percaya.
itu kuasa gereja. Bukan berarti gereja kuasa untuk membunuh orang, menyelamatkan orang, bukan. Tapi dari pengakuan dia yang mengaku pada Allah dan kemudian dia menyangkalnya, gereja punya kuasa untuk menjelaskan kepada jemaat. Jadi sekarang Bapak Agung yang mengaku Yesus dulu tahun sekian sekarang sudah tidak mengaku lagi. Maka kami sebagai gereja Tuhan membina dia supaya dia kembali bertobat. Dan itu di Jenewa dilakukan, saudara. Maka John Calvin paling sibuk itu saat perjamuan kudus. Kenapa? Saudara, dia punya kira-kira 3 level kepemimpinan. Jadi yang dia tanyai pertama kali adalah orang-orang, kalau dia gembalanya, jadi gembala-gembala sekitar dia panggil satu gembala, kamu di sini dulu. Dia tanya, kamu siap gak perjamuan kudus minggu ini? Tanya. Saudara, ditanya-tanya seperti ini, dia katakan, saya sudah bersih semua, saya sudah nggak ada masalah gitu. Maksudnya semakin dia jelasin, dia semakin nggak ada masalah. Calvin katakan, kamu nggak boleh ke gereja, kamu nggak boleh mimpin. Kenapa? Karena kamu merasa dirimu lebih baik dari orang lain. Itu dosa besar. Tidak boleh. Nah, soalnya itu diproses semua, detail diproses. Sampai kemudian level yang kedua, dia proses. Sampai kepada level yang ketiga, artinya ketua-ketua, kalau kita ini ketua-ketua komisi, semua dipanggil semua. Menghadap satu-satu. Kepada siapa? Menghadap Pak Samuel. Ditanya satu-satu, kamu sudah siap? Ada rasa gini, kalau nggak siap, jangan ambil. Nah, kalau kita kan enggak, orang timur kan, ya itu kan urusan dia dengan Tuhan. Tidak, saudara. Di dalam firman Tuhan, itu urusan dia dengan gereja Tuhan. Dan gereja Tuhan sudah diberikan kuasa itu. Tapi sampai hari ini gereja gak ambil kuasa itu. Saudara, kalau mau gerejamu berkati Tuhan luar biasa, jalankan puasa disiplin ini. Walaupun dengan tangisan dan hati yang betul-betul kecut dan pahit, tapi di masa mendatang, saudara, itu akan luar biasa sekali berkati. Ya. Saudara, ada satu gereja, ya, sampai hari ini tidak ada majelisnya. Sudah lebih daripada 10 tahun. Ditanya, kenapa tidak ada majelisnya? Kok pengurus terus kok nggak ada majelisnya? Dia mengatakan, apakah harus ada majelisnya? Saya katakan harus ada majelis. Kalau mau terus firman ada. Nah, dia mengatakan, saya lagi berdoa sungguh-sungguh. Jadi mereka tim lagi berdoa sungguh-sungguh. Jadi barang siapa yang memimpin gereja betul-betul berdoa, sungguh-sungguh memimpin di sana. Dan sampai hari ini semua orang itu pada ketakutan semua. Kenapa? Tidak ada yang berani ambil itu. Apalagi posisi penatua gitu. Tidak ada yang berani. Mereka ketakutan sekali. Nah, terus semakin mereka takut, itu semakin menunjukkan rohani mereka baik. Semakin mereka, enggak apa-apa, ini saya yang layak. Memang saya jadi penatua gitu. Itu bahaya sekali. Itu bukan jabatan untuk kemegahan, Ustaz. Itu jabatan untuk apa? Menyatakan diri itu lebih miskin dari orang lain, lebih bobrok dari orang lain. Itu jabatan-jabatan di gereja. Maka semakin kau menjabat di atas, semakin kau turun di bawah. Jadi semakin tinggi, semakin ke bawah. Jadi itulah kekuasaan gereja. Apa kekuasaannya? Melayani. Ya, itu sangat luar biasa sekali. Itu gereja diberi kuasa. Nah, kuasa itu harus kita ambil. Kuasa harus diambil betul di dalam sakramen itu. Jadi sakramen bukan sembarangan. Maksudnya sakramen itu diarahkan pada orang-orang. Sebenarnya bukan saat sakramennya yang penting, bukan proses menuju sakramen itu. Saudara perhatikan ya, kalau orang-orang Yahudi sebelum hari Minggu, mereka hari Sabtu malam jam 6 ke atas, seluruh keluarga itu bersiap diri semua. Seluruh keluarga dipimpin oleh imam setiap rumah. Jadi suami-suami itu memimpin semua di sana. Jadi memberikan anaknya, kamu nanti ini ada, ini peringatkan bagaimana Tuhan semua ceritanya perjanjian lama itu ya. Kira-kira hampir setengah jam gitu ya. Cerita selesai. Karena saya pernah ikut di sinagogenya di Los Angeles itu. Saudara, hampir 2 bulan di sana gitu ya. Belajar terus-menerus melihat, waduh luar biasa sekali. Mereka betul-betul serius. Jadi cara siapkan hati itu betul-betul serius. Sampai persengkahan apa semua itu dipersiapkan dari anak yang kecil. Jadi anak yang kecil udah tahu berapa tahun itu, sekitar nggak tahu orang baru kalau kecil ini kan biasanya masih umur 4-5 tahun kan. Kalau kita 8 tahun, mereka bergede kan. Nah, saudara kecil-kecil itu mereka sudah siap. Dan cara mereka berdoa juga gitu. Kalau kita berdoa kan ya paling gini kan, mereka enggak. Jadi cara hidupnya itu betul-betul kalau kita lihat secara kesalehan, saudara. Kadang-kadang kita malu luar biasa sekali. Kenapa? Enggak lebih baik dari mereka. Betul, saya katakan. Kita enggak lebih baik daripada orang lain, bangsa lain atau agama lain.
Kita kalau sembahyang kadang-kadang masih garu-garu, gitu, masih gitu kan. Wow, kalau dia ditempelin gitu. Itu kalau di jemaat gitu ya, kalau anak kecil-kecil yang lagi, wah ditempelin itu. Jadi itu yang ragu-ragu itu bawa kayak tongkat Musa gitu. Untuk apa? Gebukin anak-anak kecil. Anak kecil kalau nggak disiplin, wah kalau berdoa lari-lari, wah terus jangan main. Doa nggak boleh lari-lari. Kalau lari-lari suruh keluar dia. Jadi dikebukin di sana. Itu betul-betul dia siapkan. Mulai dari keluarga dia siapkan hatinya mereka semua, dan kemudian memasuki saudara kebiasaan mereka membaca riwayat Keluaran. Jadi baca riwayat Keluaran itu disampaikan oleh imamnya, kemudian mereka makan bersama. Tadi malam itu makannya itu adalah makan enak sekali, saudara. Yang kayak masakan Jawa itu gulai gitu ya. Jadi antara madu masakan domba dengan susu dan madu yang ada dalam firman Tuhan itu. Waduh, enak luar biasa. Betul-betul itu enak ya. Karena saya baru makan pertama kali seumur hidup. Wah, ini enak sekali gitu. Dan yang masak itu imam-imam itu yang masak. Jadi dia tahu bagaimana, sudah diajari semuanya masak. Setelah makan apa selesai? Tidak. Mereka diharapkan untuk mulai jam makan itu selesai jam 6 lewat. Mereka sudah makan setengahnya. Kalau bisa berpuasa sampai hari Minggu. Puasa. Saya ingin tanya, siapa yang kebiasaan puasa hari Sabat? Saudara lakukan itu, khususnya hamba Tuhan ini. Kalau bisa sebelum dia menyampaikan firman Tuhan, dia harus berpuasa. Jadi ya, itu sangat luar biasa. Bukan berarti supaya cari-cari puasa, bukan, tapi itu satu kerendahan hati. Oke, kita akan teruskan. Saudara, yang ketiga adalah disiplin gereja. Tadi saya sudah disinggung di dalam perjamuan kudusnya. Saudara, ketiga adalah disiplin gereja. Tuhan Yesus memberikan satu urutan disiplin gereja, dan dia sendiri yang mengajar. Saudara, kita harus tahu disiplin gereja bukan untuk merusak manusia, bukan untuk menjatuhkan manusia. Waktu kita tahu bahwa dilarang masuk di dalam satu jalan, ada dilarang merah terus strip putih di tengah-tengah. Saudara, kalau kita langgar itu kita mencelakakan diri sendiri, betul kan? Jadi larangan itu dibuat untuk apa? Untuk kebaikan kita. Jadi waktu disiplin itu ditegakkan, saudara, itu untuk apa? Untuk kebaikan. Jadi tujuan akhir daripada disiplin adalah membawa orang itu kembali lemah lembut dan dipimpin untuk menerima akan kehendak Tuhan. Dan diarahkan ke sana, dipimpin. Nah, saudara, di dalam disiplin gereja ada beberapa unsur yang penting. Disiplin gereja ada beberapa unsur yang penting. Yang pertama adalah satu, kematangan rohani, kedewasaan rohani. Yang kedua, saudara, di dalam disiplin gereja, orang-orang yang memegang disiplin gereja adalah orang-orang yang ditulis dalam Alkitab, bukan orang yang baru bertobat. Jadi bukan orang yang baru percaya, bukan, tetapi orang-orang yang mempunyai satu waktu yang begitu lama dan sudah membuktikan kesetiaannya. Jadi selain dewasa iman, orang ini sudah membuktikan kesetiaan dalam gereja, dan betul-betul di sana dia tunjukkan, gitu ya. Nah, saudara, unsur yang terakhir adalah yang ini yang paling berat. Unsur yang terakhir, saudara, mempunyai standar kualitas membaca Alkitab, menghafal Alkitab yang tinggi. Ini yang berat. Jadi artinya, saudara, kalau seorang anak kecil yang umur 12 tahun, kalau dia lulus di dalam bar mitzvah ya, atau perempuan bar mitzvah gitu ya, saudara, anak kecil perempuan atau laki-laki yang lulus standar daripada rabi itu, saudara, hampir 1000 ayat minimal, 1000 aturan. Jadi dia dididik dari umur 5 tahun sampai 12 tahun. Berapa tahun? 5 dan 12 sampai berapa? 7 tahun. Tiap hari diberitahu terus menerus bahwa hukum Taurat katakan ini, hukum pertama, aturan pertama ini, aturan kedua ini. Itu terus menerus masuk dalam pikiran. Nah, dari sejak kecil dia sudah dapatkan satu modal yang kuat sekali. Maka waktu dia besar, dia menjadi imam, nggak jadi masalah. Betul ya? Maka saudara, kalau kita melihat pekerjaan mereka, cara mereka mendisiplin dari anak itu dari kecil, saudara, coba kita praktekkan di dalam pelayanan kita, apalagi pelayanan anak. Saudara, cobalah kita mengarahkan seorang anak itu benar-benar dia bisa berkumpul dengan Tuhan waktu masih kecil, sampai dia betul-betul dibentuk hatinya itu di sana. Nah, saudara, kalau sudah bisa melakukan itu, saudara,
itu keberhasilan di dalam kepemimpinan 20 tahun mendatang. Jadi jangan dianggap remeh. Kalau sejak dari kecil dia sudah tahu bagaimana berdoa, dan kalau dia sembarangan dipukul dia takut gitu. Dan waktu dia besar dia tidak akan sembarangan doa sungguh-sungguh. Kenapa banyak anak muda sekarang kalau doa, coba lihat remaja, coba nanti lihat remaja ada ngomong dan ini gitu. Kenapa? Karena memang dari kecilnya itu nggak ada disiplin. Karena ya nggak apa-apa lah, anak kecil jalan-jalan nggak apa-apa lah, ini nggak apa-apa. Saudara perhatikan. Nah itu yang membawa waktu dia besar nggak apa-apa terus. Tapi kalau dari kecil disiplin luar biasa sekali seperti orang Yahudi, maka umur 5-12 tahun itu adalah pelik-peliknya ketaatan dan kedisiplinan hidup. Maka mereka di dalam umur itulah, 7 tahun itulah, orang Katolik mengatakan, termasuk orang Katolik mengatakan, saya tidak mau tahu umur 12 tahun ke atas dia bagaimana, tapi berikanlah setiap anak kepada kami umur di bawah 12 tahun dan dia besar, Tuhan jaga dia. Itu orang Katolik, itu orang Yahudi. Kenapa bisa seperti itu? Karena dasar yang dia tanam dari 5-12 tahun itulah membentuk dasar iman daripada anak ini. Saudara, saya percaya, saya jadi hamba Tuhan bukan karena waktu saya besar aja, bukan. Saya sejak dari kecil bagaimana saya masih tidur, mama saya bawa penjalin gitu ya, atau penjalin yang dari otak itu, kalau nggak bangun pukul. Saudara. Papa saya yang belum Kristen pun, yang masih ateis, dari masih menyembah nggak menang gitu kan. Saudara, kalau saya nggak ke gereja, itu bukan hanya rotan, saudara. Itu tahu yang dinamakan kayak lidi sapu yang hitam-hitam gitu ya. Wah, itu dipukulkan ke kita. Terus waktu saya besar, waktu kita besar, dari sejak umur 4 tahun dipukuli seperti itu sampai umur kelas 5 SD. Saudara, waktu kelas 5 SD, kalau begitu kita malas, rasanya teklesan itu sudah ada. Nah, itu sudah ada perasaan seperti itu. Apakah ini baik? Saya katakan, kalau kita mengatakan harus dididik seperti itu, bukan hanya dengan kehalusan, tetapi ada satu kuasa dari Tuhan, disiplin dari Tuhan. Gereja Tuhan juga sama. Saudara, kalau kita lembek gitu ya, jadinya lembek gitu. Tapi ada satu kuasa yang Tuhan berikan pada kita, dan kita tegakkan disiplin. Nah, di situ kita akan dapatkan. Dimulai dari mana? Dari semua lini kita belajar. Ada satu gereja di mana gereja Chinese. Saudara, mereka bertanya, mengapa engkau bisa demikian rapi mengatur semua? Saya tanya, dia ngomong begini, kami merapikan ini butuh waktu 85 tahun. 85 tahun, saudara. 85 tahun. Kenapa bisa panjang seperti itu? Yang pertama, ya ence-ence itu dulu, ya engkong-engkong kita dulu itu ya. Halah, cincin penting masuk kerja dulu, pokok semua masuk. Terjadi masalah banyak. Dan kemudian generasi kedua mulai banyak yang sekolah, anak muda mulai pintar. Saudara, baru generasi yang keempat, dan itulah generasi yang begitu rapi semua, begitu indah dan kualitas baik musik semua. Nah, saudara, kalau kita mau bangun seperti itu, saudara, ini baik. Kita membangun bukan untuk 1, 2 tahun, 10 tahun. Kita membangun satu tubuh Tuhan yang ratusan tahun sampai Yesus datang. Nggak berhenti. Maka jangan pernah berpikir saya mau di sini berhenti. Nggak ada. Kita mau ini terus sampai sempurna Yesus datang, terus kejar terus. Dan itu Tuhan kasihkan kita kuasa disiplin dari anak-anak. Saudara, saya pernah sharing live, pernah cerita. Anak saya pernah saya usir umur 4 tahun dari rumah. Saya usir, nggak mau sekolah. TK itu, udah TK aja nggak taat, nggak mau sekolah mau apa? Mau tidur, mau main-main. Oh gitu ya, oke. Mau tidur, mau main. Kamu mau nggak turut mama, nggak turut papa, oke. Mamanya nggak didengar, papanya datang. Namanya papa kan harus lebih kuasa, gitu kan? Gengsi dong, gitu. Terus saya katakan, oke, nggak mau taat, oke. Kamu mau apa? Mau caramu sendiri, oke. Saya kasih uang, kamu kasih semua, koper ambil, oke, sekarang kamu pulang. Kamu koperin cukup untuk 1 minggu. Kamu bisa milih mau ke bobomu, mau kemana-mana silakan. Pokoknya hari ini engkau jangan di rumah papa. Silakan pergi. Saya bawa, saya antar. Kamu mau kemana? Saya antar. Sampai ke Surabaya pun saya antar. Kamu mau ke Jakarta, saya antar. Saya antar. Saudara, begitu tas itu saya bawa dan dia saya gandeng keluar kamarnya dia, bukan keluar rumah, keluar kamarnya dia.
nangisnya tuh minta ampun. Saya katakan, saya nggak peduli, kamu jangan terus. Kenapa? Kalau nangis toh nggak bertobat, nggak ada artinya, betul kan? Saya tunggu kapan dia bertobat. Nah, ya sudah dengar aja. Nah, saudara, kalau masih kecil, saudara seperti itu, nentang seperti itu, saudara, oke. Bagaimana besarnya, saudara? Maka ada orang tua yang bawa dengan anak. Kenapa? Karena sebenarnya bukan karena waktu itu salahnya, bukan. Karena sebelumnya itu kita nggak berani seperti itu. Saudara, berdoa. Saya selalu sebelum bicara dengan anak atau dengan keluarga itu kalau berat sekali doa dulu. Tuhan kasih kuat saya supaya ngomongnya itu pas gitu. Kalau enggak kan kasihan sekali. Kalau enggak kita yang salah. Nah, kita belajar. Nah, setiap kali ada seperti itu, gereja Tuhan itu akan dibangkitkan oleh Tuhan. 3 kuasa. Dan yang keempat yang ekstra, sejak abad 19 dan 20 mulai digulirkan. Saudara, dengan adanya sekolah Fuller, tahu Fuller yang di Amerika itu, di tempat yang paling indah, paling mahal itu di Amerika, di Pasadena. Saudara, saya pernah masuk ke perpustakaannya itu, saya sampai kaget tuh. Jadi perpustakaannya itu kalau lihat dari pojok sini ke pojok sana, itu orangnya tinggal segini. Jadi hampir 200 meter mungkin ya. Saudara, jadi biasanya kalau kita perpustakaan, deket gitu kan, ini enggak, enggak beli kadang kecil sekali, jauh sekali. Nah, di situ saya melihat mulai dari perkembangan misi yang digarap oleh satu sekolah ini. Saudara, digerakkan luar biasa sekali. Baru mereka sadar bahwa gereja yang betul-betul melakukan visi dari Tuhan adalah gereja yang menyebarkan kerajaan Allah. Dan jika gereja tidak menggerakkan ini, saudara, gereja semua itu jadi mati semua. Maka gereja yang hidup adalah gereja yang bergerak. Nah, itu dituliskan pertumbuhan gereja pertama kali abad 19, tahun sekitar 40-an ke atas. Barulah itu ditelurkan. Harus ada pertumbuhan perkembangan gereja. Maka sampai hari ini kira-kira sudah lebih daripada yang mungkin sekitar hampir 50 tahun ini, saudara. Dan itu bukunya begitu banyak dan pengetahuan begitu banyak. Dan di situ kita belajar banyak tentang gereja. Dan inti yang paling dasar, gereja-gereja mulai dari Korea, dari mana-mana diselidiki semua. Dan saya baca banyak buku seperti itu, saudara. Ada beberapa hal. Gereja yang memiliki 4 ciri ini tidak pernah gereja itu mati. Yang pertama. Kedua, gereja itu selalu punya kuasa untuk apa? Menjangkau terus-menerus. Jadi bukan hanya dia tidak mati, tapi dia hidup, dan hidupnya dia itu bergerak luar biasa sekali. Dan yang terakhir adalah, saudara, gereja itu mempengaruhi akan seluruh masyarakat sekitar. Itu yang terjadi. Dan itu kuasa daripada gereja. Maka gereja yang tidak mengambil kuasa ini, saudara, bagaimana kau bisa mendidik pemerintah jika di dalam gereja kau tidak bisa mendidik? Nah, ini kita harus tahu baik-baik. Saudara, di dalam pendidikan di dalam gereja Tuhan itu indah sekali. Tidak ada yang melakukan seperti ini. Yesus yang seperti dikatakan, jika ada orang yang bersalah, bertemulah 4 mata. Jadi pasang mata. Jika itu beres, bertemulah dengan yang lain di dalam saksi. Yang beres lagi, bertemu dengan yang lain lagi, sampai itu bertemu. Nah, saudara perhatikan, kapankah Yesus mengatakan kita melakukan ini? Kapan? Saudara, itu perkara-perkara, bukan perkara-perkara teknis, bukan. Saudara jangan salah ngerti. Bukan perkara teknis, perkara adalah tentang iman yang salah. Ya. Jadi fokus daripada disiplin gereja adalah, saudara, bukan perkara ini persembahan pakai kantong kolektor bunder, bulat atau yang kotak. Bukan itu nggak diurusi. Tapi disiplin di gereja mengurusi apa? Yaitu iman seseorang ini mulai beralih. Khotbahnya mulai salah. Ini mulai begini, dia mimpinya mulai begini. Nah, itu, saudara, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Artinya ada satu pengakuan iman yang dilanggar di sana. Barulah itu diminta. Kemudian yang kedua, dosa amoral. Jadi dosa amoral itu artinya berzina gitu ya, mencuri, merampok, korupsi. Nah, itu harus didisiplin. Tetapi kalau teknis nggak ada. Teknis itu adalah musyawarah dan mufakat. Kalau teknis, jadi nggak ada seperti itu aturannya. Nah, saudara, itu yang jelas sekali. Jadi ada amoral, ada pelanggaran dalam iman, doktrinal, dan kemudian kalau itu secara teknis itu biasanya diserahkan secara kekeluargaan. Jadi nggak perlu sampai detail-detail seperti ini.
Ya, kita harus tahu baik-baik. Disiplin gereja di dalam beberapa tahap, ada 4 tahap. Oke, yang terakhir kita akan melihat. Nah, saudara perhatikan baik-baik yang terakhir. Saya akan membicarakan tentang jemaat yang terlihat, yang terdiri dari yaitu orang-orang percaya. Kita buka Wahyu, karena itu kitab yang terakhir ya. Pasal kedua. Saudara perhatikan baik-baik, di sana dikatakan kepada jemaat di Efesus, betul ya? Kepada jemaat di Efesus. Terus kemudian kepada jemaat di Smyrna, ayat 12. Kepada jemaat di Pergamus, ayat 18 itu. Kepada jemaat di Tiatira, pasal 3. Kepada jemaat di Sardis, ayat 7, pasal 37. Kepada jemaat di Philadelphia, ayat 14. Kepada jemaat di Laodikia, dan selesai. Jadi ada berapa gereja di sana? Bisa dihitung kan? Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Nah, saudara, dari perkataan kepada jemaat, saudara bagian ini. Jadi gereja di akhir zaman itu adalah pusatnya nantinya. Seluruh gerakan daripada gereja itu, saudara, bukan di kaum pendeta, bukan di kaum hamba Tuhan. Istilahnya hamba Tuhan. Beberapa minggu yang lalu saya jelasin tentang hamba Tuhan kan. Nah, saudara, bukan di istilah itu, tetapi adalah di jemaat. Jadi gereja yang betul-betul bergerak untuk Tuhan itu dimulai dari mana? Jemaat. Kalau kita katakan kebanyakan kita kan coba dari pemimpinnya gitu ya, itu betul saudara, dari sistem struktur. Tetapi di dalam Wahyu ini dikatakan dari jemaatnya. Jadi jemaat itu yang dilihat oleh Tuhan, bukan hanya pemimpinnya. Jadi gereja secara menyeluruh jemaat itu. Nah, sekarang saya akan memperlihatkan, saudara, di dalam pengertian umat dan jemaat dalam perjanjian lama itu umat Israel. Di dalam perjanjian baru adalah jemaat gereja atau jemaat gereja-gereja Tuhan yang banyak itu ya. Gereja Tuhan secara lokal disebut gereja-gereja. Kalau gereja itu satu yang tunggal, hanya disebut tunggal gereja, hanya satu. Jadi seringkali Paulus membedakan dua. Selalu dia menyebut gereja jemaat itu artinya gereja yang banyak, yang lokal, per lokal-lokal. Tapi kalau dia katakan gereja Tuhan, itu artinya satu. Tadi tidak tergantung dengan lokal. Efesus 4 itu gereja Tuhan. Harus ada satu iman, satu Bapa, satu Tuhan gitu ya. Itu gereja satu yang tunggal di dalam satu kesatuan. Nah, setelah waktu di dalam kitab Wahyu kita diperlihatkan di dalam kondisi gereja akhir zaman ada 7 gereja dan 5 gereja itu adalah gereja yang hancur lebur. Dan hanya ada 2 gereja yang tidak dikatakan oleh Tuhan itu tidak baik. Tapi 2 gereja ini, yaitu Smyrna dan Philadelphia. Terus ada 2 gereja ini, dan paling hebat adalah gereja Smyrna. Mengapa gereja Smyrna itu yang paling tidak diperhatikan orang? Smyrna itu gak banyak orang tahu. So. Efesus hebat kan? Kan Paulus terus ke Efesus kan? Smyrna ada tulisan gak? Kepada Smyrna? Gak ada. So. Paulus gak pernah tulis jemaat kepada Smyrna, gak ada. Tapi yang gak pernah diperhatikan, yang kecil, yang mati untuk Tuhan, dan seluruh jemaat yang ada pada saat itu, saudara, hampir sebagian besar jemaat itu martir begitu kan. Jadi Smyrna itu sangat dikagumi oleh Tuhan dan dipuja oleh Tuhan. Kenapa? Karena di sana kasih Allah nyata dan diberikan sampai titik akhir hidup mereka. Dan itulah gereja yang paling hebat. Nah, saudara, saya tanya, gereja paling hebat Efesus? Bukan. Programnya hebat, pengajarnya hebat, ininya hebat, wah gedungnya, semua hebat. Hancur. Tapi gereja yang hebat Smyrna, gak didengar orang, kecil, hatinya sungguh-sungguh, penderitaan semua diberikan pada Tuhan, dan hidupnya semua itu untuk Tuhan. Saudara, Smyrna itu artinya yaitu yang dibakar berbau. Itu kata-kata Smyrna. Dan gereja yang seperti itulah gereja yang berhasil di akhir zaman. Jadi 7 gereja, hanya 2 gereja yang betul-betul gereja yang sungguh-sungguh. Apakah yang 5? Apa gereja? Bukan gereja. Tetapi 5 gereja ini adalah gereja yang problem semua, hancur, perusahaan. Tapi Tuhan tetap cinta mereka dan Tuhan tetap sempurnakan mereka. Tetapi Tuhan memuji gereja yang 2 ini, saudara. Nah, kita mau cari yang mana? Yang penting kan Pak, nanti kalian ke surga semua. Ya memang gitu ya.
Tapi saudara harus punya jiwa, yaitu cara yang terbaik. Yaitu bagaimana? Ya ini ciri khasnya. Nah, ciri-ciri khas gereja yang baik itu semua mirip yang dimiliki oleh Yesus. Kehidupan mereka dari awal sampai akhir, saudara, Yesus mulai daripada dirinya sendiri, tidak ada sesuatu yang dia perlu pamerkan, tidak ada. Tidak ada. Hidup yang ditonjol itu tidak ada. Semua dia hidup, semua dia layani, semua itu adalah untuk semua manusia. Dan dia berikan untuk keselamatan. Itu yang pertama. Yang kedua, Paulus. Saudara perhatikan dari hidup Paulus. Gereja yang Paulus dirikan semua. Paulus satu-satunya rasul yang sangat banyak disalah mengerti. Dan waduh, saudara kalau lihat hampir 42 fitnahan itu dihantamkan dia. Mulai dari dia tidak dipercaya dalam hal yaitu pengajaran yang menyesatkan, kemudian tentang keuangan, tentang pekerjaan, tentang yaitu sentimen, tentang yaitu iri hati orang. Dia pilih kasih dengan orang-orang seperti Timotius dan lain-lain. Itu banyak sekali. Dan kira-kira yang sudah saya catat hampir sekitar 42. Yang saya nggak tahu banyak, gitu ya, nggak tahu. Tapi kalau diperdalam lagi itu banyak sekali. Sampai Paulus tidak mau terima dua keuangan. Saudara, ini kasihan sekali. Paulus tidak menerima keuangan dari Tesalonika dan dari Korintus. Jadi dia dikasih persembahan, nggak mau terima. Kenapa? Karena dia disalah mengerti oleh jemaat Korintus. Yang kedua, kepada Tesalonika. Nah, Tesalonika itu jahat sekali. Mereka memakai yaitu alasan-alasan, ya ini nggak tahu ya. Memang ada gereja seperti itu. Sudah alasan-alasan itu akhirnya mengatakan mereka keberatan kalau bayari Paulus. Jadi maksudnya gini, timnya dia gitu ya, aduh sangat terbeban gitu. Nah, tapi nggak bisa tuh kayak gini. Nah, Paulus katakan, kami tidak terima uang dari engkau. Kenapa? Tuhan bisa pimpin dari tempatnya. Nah, saudara tahu, Tesalonika dan Korintus gereja yang sangat hancur. Termasuk waktu saya selidiki di sinode, gereja-gereja yang betul-betul kalau ada baik itu kesana kemari gitu, saudara yang tidak memperhatikan akan utusan daripada sinode, baik hamba Tuhan, baik siapapun yang di sana, saudara tidak berkembang. Ada gereja dan waktu belajar di baik, nah ini gereja sulit sekali berkembang. Kenapa? Saudara, mereka keberatan sekali dengan alasan keuangan. Kalau kamu datang sering seperti ini, kami nggak bisa. Padahal kalau diselidiki baik-baik, mereka banyak orang bisa mampu kasih uang. Bisa, saudara. Tetapi karena belum sampai taraf ke situ, maka kita nggak bisa paksain. Nah itu ada, itu begitu nyata sekali di depan kita. Dan kemarin juga Pak Paulus sebelumnya juga mengatakan banyak hal contoh-contoh seperti ini. Saudara, kita tahu bahwa gereja Tuhan lagi dibentuk luar biasa. Nah ingat baik-baik, saudara, di dalam firman Tuhan dikatakan gereja yang dipakai oleh Tuhan luar biasa, bukan dilihat oleh manusia yang hebat. Katanya Efesus, Yerusalem, dan gereja-gereja yang seperti itu diajar oleh rasul-rasul. Paulus sendiri yang mengajar. Korintus Paulus sendiri. Saudara, Efesus juga Paulus. Semua orang yang mengajar itu orang besar-besar semua. Kenapa gereja seperti Efesus, gereja seperti Pergamus, yang di kota-kota yang luar biasa itu semuanya hancur semua? Dan mengapa gereja yang tidak dikenal? Smyrna dan Philadelphia. Itu gereja yang diberkati itu. Saudara, waktu selidiki baik-baik, jelas sekali alasannya. Mereka menyatakan satu keteladanan Kristus di dalam hidup jemaatnya. Maka Tuhan mengatakan, ini yang dikasih Tuhan. Ya, luar biasa sekali. Dan ini yang terlihat. Jadi yang terlihat ya, di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 2, gereja-gereja yang terlihat disebut sebagai jemaat atau kepada orang-orang kudus, istilah daripada Rasul Paulus. Jadi sanctorium, jadi community sanctorium, jadi orang-orang komunitas orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan. Bapak-bapak gereja di dalam abad yang pertama sampai abad yang ke-12 atau ke-13 sampai 14, mereka hanya memakai gereja sebagai tempat persekutuan orang kudus. Dan itu sama dengan pengakuan iman kita, betul kan? Persekutuan orang-orang kudus, masih ingat ya? Betul kan? Pengampunan dosa dan lain. Itu dari perkataan apa? Community sanctorium. Jadi orang-orang berkomunitas, yaitu orang-orang kudus itu berkumpul. Itu namanya gereja. Di sana tidak ada pengakuan gereja, betul kan? Pengakuan iman Isa tidak ada. Yang disebut oleh gereja umat enggak. Hanya dikatakan persekutuan orang yang kudus. Itu di sana. Nah, saudara, itu adalah satu inti daripada gereja itu sendiri. Jadi gereja itu di situ ada satu yang terlihat. Nah, gereja yang terlihat selalu menampakkan diri di dalam bukan. Banyak orang salah. Saudara, mengapa saya ke gereja itu? Karena satu,
karena musik, karena ini. Itu nggak salah. Saudara, gereja yang terlihat yang harus dimiliki adalah karena keadilan, kebenaran itu diberitakan di sana. Nah, itu gereja benar. Tetapi gereja yang seperti itu sekarang oleh Paulus katakan nanti di akhir zaman, gereja yang seperti ini itu biasanya nggak didatangi orang. Tapi gereja yang didatangi orang adalah gereja yang cocok dengan selera masyarakat. Nah, saudara, gereja yang sungguh-sungguh mau benar-benar itu sedikit sekali. Dan itu sudah diceritakan di dalam Tesalonika, diceritakan, Timotius diceritakan, dan Kolose diceritakan bahwa nanti gereja-gereja akan mencari yaitu pembicara-pembicara yang menyenangkan telinga mereka. Dan itulah yang mereka senang dan yang menyenangkan hidup mereka. Tetapi yang disuruh belajar bersama-sama, membaca firman Tuhan, rohani itu nggak terlalu banyak. Nah, kita harus tahu visi gereja kita harus jelas kemana ya. Nah, ini minggu depan saya akan jelaskan perbedaan gereja yang nampak dan yang tidak nampak. Jadi visible dan invisible, nanti ada perbedaan-perbedaan tertentu dan saudara akan melihat waktu kita mengadakan pelayanan. Saudara perhatikan ya, waktu kita mengadakan pelayanan baik itu di komisi-komisi yang ada semua di dalam seluruh struktur gereja. Saudara ingat baik-baik. Saudara, pernaungan secara organisasi, saudara jangan pernah itu menjadi satu tempat engkau ditutup dan engkau tidak bisa melihat pada yang lain. Itu bahaya sekali. Jadi artinya begini. Kalau saya sekarang di dalam komisi misi, gitu ya, berarti saya ditutup dan kemudian saya tidak melihat pada komisi yang lain dan tidak mau melakukan apapun dan ini adalah saya di sini. Terus saya itu hati-hati. Gereja bukan seperti itu. Gereja selalu merasakan bahwa ini persekutuan secara bersama. Jadi memikir bersama dan dia berpikir kalau ada orang menyumbangkan sesuatu untuk kebaikan bagi kita dari tempat yang lain ataupun dari gereja yang lain, saudara harus terima ini. Dan itu menunjukkan bahwa satu gereja yang ada di dalam gereja kita. Kalau gereja kita dipecah dengan fragmentasi, kita belum gereja am. Gereja yang am adalah satu komisi yang lain dengan komisi yang lain. Itu begitu komisi ini turun, mereka sedih memikirkan. Saudara begitu mendengar remaja sekarang kurang, kira-kira hampir 40 orang. Saudara jangan katakan biarin remaja. Yang penting kan komisi-komisi tetap ada terus. Saudara itu bukan gereja. Itu bisnis persaingan. Gereja Tuhan begitu mendengar ini turun, saudara berdoa pada Tuhan. Tuhan apa yang bisa kami bantu? Pikiran saya apa yang bisa dibantu? Nah disitu beritahukan. Nah kalau diberitahukan pada satu tempat yang dia kekurangan, saudara ditolak, itu urusan dia. Tetapi kita sudah menyatakan satu kasih, kita sudah menyatakan satu hati yang bersekutu dalam Tuhan yang am. Dan ini harus dipelihara. Harus dipelihara. Saudara kalau itu tidak ada, itu bukan gereja sebenarnya. Itu adalah tempat perkumpulan orang Kristen, bukan gereja. Gereja harus ada selalu yaitu hati yang am. Ya istilahnya kita adalah kesehatian, itu hati yang am. Hati yang selalu memikirkan bahwa bukan hanya diri saya, tetapi tubuh Kristus. Nah itu terus, pikirkan terus. Dan bukan hanya di dalam gereja saya, tapi kerajaan Allah. Nah itu akan menyeimbangkan kita. Itu yang berat sekali ya. Saudara, saya kemarin mendengar satu berita yang sangat menyedihkan sekali itu ya. Saudara, beberapa tempat yang ada di wilayah Indonesia, karena ini direkamnya, sekarang sudah betul-betul itu nggak bisa dijalankan semua sebagai ibadah. Saya sudah mendengar 2 minggu yang lalu ada tempat beberapa di sekitar daerah kita gitu ya. Saudara, itu ada sekitar lebih dari 7-5 gereja gitu. Nah kemudian saya bertemu dengan satu orang yang memang ya mau jadi pembela gereja gitu ya, istilahnya kita gitu. Saya beritahu kepada dia tentang prinsip apa itu gereja. Saya mengatakan, kalau gedung gereja dirusak terus dihancurkan, apakah kita mengatakan gereja Tuhan tutup? Saudara hati-hati ngomong seperti itu. Saya mengatakan jangan ngomong gereja Tuhan ditutup, karena gereja Tuhan tidak pernah tutup. Gedung gereja dirusak memang bisa kita nggak ibadah gitu, tapi gereja Tuhan tidak bisa ditutup. Jadi tolong Bapak kalau bicara jangan mengatakan gereja Tuhan ditutup. Siapa yang ditutup gereja Tuhan? Petrus mengatakan itu. Dan Yesus mengatakan alam maut pun tidak bisa untuk menghalangi kuasa Tuhan. Jadi saya percaya bahwa kalau gereja-gereja dianiaya seperti itu artinya apa? Gereja Tuhan sedang berkembang luar biasa. Satu sisi kita sedih karena saudara-saudara kita dapat ibadah. Tapi sisi yang lain ada satu sukacita. Kenapa? Gereja baru sadar, gereja bukan gedung. Nanti maksud saya. Saudara, kita jangan cari gereja itu yang pikirannya secara manusia.
Kalau Tuhan memberikan satu tempat di mana itu penganiayaan yang besar sekali, maka orang di Yerusalem dihancurkan oleh Tuhan. Itu dari tangan Tuhan sendiri. Dan Tuhan memakai Nero dan semua untuk hancurkan Yerusalem. Kenapa? Karena di sana para rasul tidak mau pergi kemana-mana. Maka Tuhan izinkan itu terjadi dan akhirnya mereka tersebar semua kemana-mana. Baru mereka sadar, gereja bukan Yerusalem, gereja bukan rasul-rasul, gereja adalah seluruh dunia. Baru mereka